Pilkada ibarat sepak bola, orang menang itu sah. Tapi kalau menangnya karena kecurangan, menangnya karena menggunakan kekuatan ASN, karena dia sendiri tidak bisa nyalon terus kesayangannya dicalonkan, tapi yang terlibat masifnya dia, maka ini harus dinilai bagian dari sebuah kejahatan di dalam pilkada ini. Maka kita minta harus ada diskualifikasi. Kalau ke MK itu dibatasi oleh pasal 158 ayat 2 yang mengatur ambang batas selisih suara. Kalau Surabaya itu karena penduduknya di atas 1 juta maka ketemunya 0,5. Sementara 01, 2 ini selisihnya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 13%. Saya selalu berpendapat kemana-mana bahwa MK paradigmanya sudah berubah. Sekali lagi, MK paradigmanya berubah. Berubahnya pun saya ikut andil karena setiap pilkada selalu menggugat. Dan saya tidak mau tahu terkait dengan soal selisih. MK bukan mahkamah kalkulator, tapi MK ini mengadili selama proses pilkada, apakah di situ ada kecenderungan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, kalau ini sudah tergambarkan, maka ya tidak perlu mau ngomong soal, oh ini tidak mungkin, di TPS ini kita kalah, TPS itu kalah. Enggak, jangan bicara soal. Nanti saya akan jelaskan, saya gambarkan mulai awal bagaimana pertarungan ono hakim, boleh guyu aku ono hakim. Pertarungan ini sejak awal sudah tidak imbang, tidak fair. Kebetulan saya ini kan tinggal di Surabaya, jadi ngamati semua. Coba kita lihat akhir tahun, sudah banyak bermunculan gambarnya RG. Dan di situ selalu ditempeli dengan gambarnya Bu Risma. Maka saya selalu mengatakan, sakjane Pak Mahfud, Pak Mujiaman itu bukan lawan RG, lawan Bu Risma. Cuman karena menurut undang-undang maksimal 2 periode, ya sudah dia nggak bisa nyalon. Maka butuhlah orang yang dijadikan calon, mau kambing, mau sapi, mau kerbau, yang penting didukung total sama Risma. Kenapa ini harus dipersoalkan? Coba dibuka Undang-Undang 10 tahun 2016. Pasal 71 ayat 3, tak bacakan supaya nanti enak. Ini mulainya dari situ. Gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerahnya sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Artinya apa? Jauh sebelum itu undang-undang sudah melarang bahwa penempelan foto itu tidak pernah saat itu loh ya, tidak pernah menyebut Bu Risma sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan, tidak ada. Maka dia melekat sebagai wali kota. Sama takut tukang becak, takut tukang bakso dengan Bu Risma, gak mungkin ngomong iku bojone si A atau iku pengurus DPP bagian kebudayaan, gak mungkin. Pasti yang diketahui itu adalah wali kota Surabaya. Pertanyaannya, kenapa itu dibiarkan oleh Bawaslu? Makanya kalau bicara TSM itu tidak hanya pelanggaran dilakukan oleh incumbent, tidak hanya pelanggaran itu memobilisasi massa ASN, tapi juga harus digarisbawahi apakah penyelenggara pilkada, baik itu KPU, baik itu Bawaslu, dia netral atau tidak. Saya sejak awal bukan tim suksesnya Pak Mahfud.
ketemu kayak wingi sampai takok ono wong. Baru kemarin seumur-umur ketemu dengan Pak Mahfud. Tapi saya selalu dalam video itu memang kalau saya di YouTube itu menampilkan objektivitas persoalan. Makanya kalau ini ada persoalan yang sangat terstruktur, sistematis, masih itu dibiarkan, ya itu namanya tidak mempertanggungjawabkan kepada pemilih. Ada hampir 1,5 juta orang itu memilih Pak Mahfud, memilih Pak Mujiawan, maka tidak boleh diam. Kebenaran ini harus ditegakkan. Ini soal yang pertama, soal baliho. Sebelum penetapan. Mendekati penetapan tambah kemana? Sampai kalau saya mengatakan reklame di kota Surabaya, terutama di tengah kota, komposisinya tidak seimbang. Bisa jadi 95 itu RG, 5%-nya itu Pak Mahfud. Bahkan di Kertajaya ada di beberapa titik, dalam satu titik itu atas bawah RJKB. Itu kalau dihitung pembiayaan, entah berapa puluh miliar. Tetapi persoalannya bukan itu, kalau itu uangnya sendiri sah. Mau dikekno tukang judi, mau dikekno tukang bakso, monggo. Tapi ada peraturan daerah nomor 5 tahun 2019. Pasal 22 mewajibkan reklame memasang nomor handphone, tujuannya kalau ambruk itu bisa dihubungi siapa sing tanggung jawab. Yang kedua, menuliskan masa izin berlaku. Sampeyan lihat di seluruh Surabaya, bedakan 2 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau sekarang itu hampir semua reklame tidak ada masa izin berlaku, maka patut diduga itu adalah bodong. Karena bodong mestinya harus ditebang, tapi tidak ditebang, digawe bancaan. Yaitu bagi saya itu adalah tindakan seorang wali kota yang mana posisi reklame yang mestinya secara hukum harus ditebang, enggak. Oke, saya diingetin garis besar ya, supaya cepet ya. Yang ketiga, ini terkait keterlibatan ASN. Saya tidak akan menyebut si A si B-nya, tapi kita punya bukti video, kita punya bukti rekaman, ada ASN yang diorganisir untuk memenangkan pasangan RG. Ono sing diseneni gara-gara di daerahnya itu lebih banyak balihonya Pak Mahfud. Ini jelas terstruktur. Yang selanjutnya adalah video. Video Bu Risma, kebetulan saya sendiri yang melaporkan kepada Bawaslu. Bagi saya, Bu Risma itu boleh berkampanye dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Tetapi harus ada izin, satu. Yang kedua, tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah. Tidak boleh dia mendompleng kegiatan Pemkot Surabaya. Dalam kasus yang disebar di medsos itu, patut diduga bahwa itu adalah kegiatannya Pemkot ditumpangi untuk arahan pemenangan RG. Yo wis tak laporno. Maksud saya, panggilan wali kota itu. Anu mas, sudah dipanggil, tidak mau datang. Nek nggak mau datang, kamu datang itu ke Pemkot. Pemkot itu dekat dengan Bawaslu, Podo Kota Surabaya nih, paling lu setengah jam. Tidak mau. Artinya, kayak ada kesengajaan, ya sudahlah, yang penting ada laporan, kita tidak. Padahal menurut undang-undang, Bawaslu itu punya kewenangan, tanpa ada laporan, dia berhak. Kalau ini memang ada temuan pelanggaran, dia jalan. Masalahnya selalu nunggu kita, kalau sudah ditunggu dan dilaporkan, yuk gak ditindaklanjuti. Tidak cukup bukti. Kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan surat kepada warga. Kalau kita baca yang namanya kampanye itu memang ada tatap muka, ada kampanye macam-macam. Tetapi kalau izin kampanye, coba nanti Anda buka, saya tanya kepada Bu Risma itu, izin kampanye itu berkaitan dengan surat atau tidak? Apakah pada saat
sebarkan ke masyarakat itu pada saat izin cuti atau tidak. Faktanya yang ada, yang kita punya, itu harinya berbeda-beda semua. Belum lagi ada kasus bantuan kepada RT RW. Kenapa itu dibrol, dikekno pada saat menjelang pencoblosan? Belum lagi pasang iklan pada saat Minggu Tenang. Lo bayang lo, Minggu Tenang itu tidak boleh ada kampanye. Ya memang gak kampanye, tapi mengkait-kaitkan iklan itu dengan kampanye, keberhasilan segala macam, bla bla. Supaya masyarakat pemilih itu ingat terus, oh RJ ku anak Ibu Risma bla bla bla, maka iki loh. Engko nek kon gak milih RJ kok rusak Surabaya iki, engko iso dadi banjir. Engko iso dadi opo kelem macam-macam kayak gitu loh. Nah, dari analisis sementara ini saya menyampaikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, masif itu terpenuhi. MK tidak sekedar bicara soal angka-angka. MK itu menggali kebenaran substansial, bukan kebenaran atau keadilan prosedur. Prosedur dilalui selesai, enggak. Meskipun prosedurnya itu benar, tapi kalau di situ jelas-jelas ada kecurangan, seperti yang di pasal 71 ayat 3 jelas itu, tapi dibiarkan, maka ini wajib menurut saya dibawa ke MK supaya dinilai apakah memang penyelenggaraan Pilkada 2020 ini betul-betul jurdil atau hanya epok-epok jurdil. Yang harus diingat, 2010 di Surabaya juga pernah dilakukan pemungutan suara ulang. Dan itu pada saat Bu Risma pertama kali nyalon. Dugaan keterlibatan ASN bla 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 bla. Sekarang diulang lagi. Saya seneng. Senengnya dalam arti untuk meyakinkan ke mahkamah ini loh. Kejadian 2010 sama. Sama dengan ketika saya menggugat kasus di Sampang. Berulang kali Sampang mau dimodel kayak apapun kayak begini. Akhirnya MK yakin, oh ya sudah. Ulang seluruh kabupaten. Nah, tetapi dalam kasus untuk Surabaya, kita kepengen mengambil contoh itu Pilkada Kota Waringin Barat. Di situ ada money politik yang sangat masif, tapi itu money politik. Tapi kalau ini adalah terstruktur sistematisnya, baik itu wali kota, baik itu ASN-nya, yang itu sangat masif. Maka menurut saya, kalau pilkada itu diulang, kecenderungan melakukan kesalahan yang sama. Kota Waringin Barat, MK tidak mau. Kalau orang sudah nakal minta ampun kayak ini di pondok lo tambah lari ke penyakit itu. Bahasa kasar buang ke lautan itu. Maka kita minta harus ada diskualifikasi. Tetapi begini, MK itu punya kewenangan ultra petita. Kadang-kadang yang kita tuntut begini, di Sampang saya cuma nuntut 3 desa diulang, kabul sak kabupaten. Bisa jadi kita nuntut diskualifikasi, dikabulkannya malah PSU, pemungutan suara ulang. Tapi itu semua terserah. Yang penting yang disampaikan Pak Mahfud kepada tim lawyer, tujuannya itu untuk meyakinkan kepada publik, jangan kasus-kasus seperti ini terjadi lagi ke depan. Pilkada ibarat sepak bola, orang menang itu sah. Tapi kalau menangnya karena kecurangan, menangnya karena menggunakan kekuatan ASN, karena dia sendiri tidak bisa nyalon terus kesayangannya dicalonkan, tapi yang terlibat masifnya dia, maka ini harus dinilai bagian dari sebuah kejahatan di dalam pilkada. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Harapannya wis ndang sing penetapan yang cepat dan iki sok budal ning Jakarta kan itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga niat baik Pak Mahfud, Pak Mujiaman ini mendapatkan ridho dari Allah. Kebenaran bisa kita buka, kebenaran ini bisa kita tegakkan di peradilan Mahkamah Konstitusi. Akan dilanjutkan oleh Mas Donald Faris, ini adalah mantan ICW, jadi sering mlebu TV. Ini sudah klop ini. Jakarta, Surabaya podo biasa nang MKI kan itu. Terima kasih.